Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? 'Cause your fragrance takes over the room. Jadi, di sini saya akan membahas mengenai pengertian dari misi konsuler. Misi konsuler merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh suatu negara atau negara pengirim di wilayah negara lain atau negara penerima untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang berkaitan dengan perlindungan kepentingan warga negara, pemberian pelayanan administratif, serta pengembangan hubungan ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam konteks hukum internasional, karena fungsi konsuler bersifat administratif dan non-politis, sementara misi diplomatik mewakili negara secara formal dalam hubungan antar pemerintah. Dengan demikian, misi konsuler merupakan bentuk perwakilan negara pengirim yang menjalankan fungsi konsuler melalui pejabat yang disebut konsular officer. Misi konsuler adalah penugasan yang dipegang oleh seorang pejabat konsul untuk mewakili negaranya di negara lain, dengan fokus utamanya untuk melindungi kepentingan warga negara di luar negeri dan mempromosikan hubungan non-politik seperti ekonomi, perdagangan, budaya, dan ilmu pengetahuan. Oke, selanjutnya dasar hukum. Pengaturan hubungan konsuler dan perwakilan konsuler yang berkembang, tahap-tahap pertumbuhan hukum kebiasaan internasional. Nah, konvensi tersebut menjadi dasar bagi negara-negara dalam melaksanakan hubungannya dengan negara lain di dunia. Lahirnya konvensi ini merupakan sebuah prestasi tersendiri bagi perkembangan hukum internasional, khususnya mengenai hukum hubungan konsuler. Pembukaan hubungan konsuler ini yang pertama yaitu ada pembukaan hubungan konsuler antara negara-negara berlangsung atas dasar persetujuan bersama. Yang kedua yaitu persetujuan yang diberikan untuk pembukaan hubungan diplomatik antara dua negara, berarti juga persetujuan pembukaan hubungan konsuler kecuali dinyatakan lain. Tujuan dan fungsi utama misi konsuler berdasar pasal 5 Konvensi Wina 1963 yang akan saya jelaskan ada 10, yaitu yang pertama ada melindungi kepentingan negara dan warga negara, yang kedua menindaklanjuti perkembangan hubungan perdagangan, ekonomi, dan kebudayaan, yang ketiga memberikan keterangan sesuai dengan hukum yang berlaku, yang keempat yaitu mengeluarkan paspor dan juga dokumen perjalanan, yang kelima menolong dan membantu warga negara dari negara pengirim yang membutuhkan pertolongan, yang keenam bertindak sebagai notaris dan pejabat catatan sipil, yang ketujuh melindungi kepentingan warga negara, yang kedelapan melindungi dalam batas-batas yang ditetapkan, yang kesembilan tunduk pada prosedur yang berlaku di negara penerima, dan yang terakhir ke-10 yaitu mengirimkan dokumen yuridis dan ekstra yuridis atau melaksanakan surat-surat permohonan atau melaksanakan perbuatan untuk dijadikan sebagai barang bukti di pengadilan. Saya akan jelaskan tentang jenis dan kedudukan misi konsuler. Yaitu yang pertama konsuler jenderal di mana kedudukan paling tinggi, dan yang kedua yaitu konsulat kedudukannya tepat berada di bawah konsulat jenderal, dan yang ketiga yaitu wakil konsuler tapi berada di bawah konsuler, dan yang keempat yaitu agen konsuler merupakan jenis konsuler dengan kedudukan paling rendah. Baik, di sini saya akan menjelaskan hak dan kekebalan misi konsuler pada pasal 31 sampai 43 Konvensi Wina. Menurut hubungan konsuler atau VCCR 1963. Yang pertama itu satu, untuk mengibarkan bendera dan lembaga negara pengiriman sebagai diatur pada pasal 29 VCCR 1963. Kantor konsuler terdapat penampilan bendera dan lembaga negara. Nah, untuk yang kedua itu hak komunikasi resmi berdasarkan pasal 35 VCCR 1963. Negara penerima wajib mengizinkan misi konsuler berkomunikasi secara bebas dengan pemerintah dan negaranya. Pelaksanaan misi konsuler tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi dalam praktiknya. Meskipun telah diatur secara jelas dalam Konvensi Wina tentang hubungan konsuler tahun 1963, tantangan pertama yang sering muncul adalah perbedaan sistem hukum dan kebijakan antara negara pengirim dan negara penerima. Setiap negara memiliki aturan hukum yang berbeda, sehingga pejabat konsuler harus berhati-hati agar tidak melanggar yurisdiksi negara tempat ia bertugas. Tantangan berikutnya adalah pembatasan akses terhadap warga negara. Dalam beberapa kasus, pejabat konsuler mengalami kesulitan untuk mengunjungi atau memberikan bantuan kepada warga negaranya
yang sedang ditahan. Padahal pasal 36 Konvensi Wina 1963 telah menjamin hak tersebut. Sekian, terima kasih telah menonton video kami. Dadah. Dadah.